Ada sebuah peribahasa mengatakan, change your life, change your future. Ubahlah dirimu sendiri, maka kamu merubah masa depanmu. Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Rindi di YouTube channel Rindi Dewi. Kadang banyak orang yang bertanya, bagaimana sih caranya merubah pribadi diri sendiri menjadi lebih baik lagi dari yang sekarang? Pertanyaan ini sering muncul di benak seseorang yang sedang dilanda quarter life crisis. Kondisi di mana seseorang yang sedang merasakan kesedihan, kekhawatiran, kecemasan, takut akan kegagalan, dan hal-hal krisis lainnya. Biasanya, ini terjadi karena adanya bentrokan antara cita-cita dengan kenyataan yang tidak sesuai. Ada sebuah peribahasa mengatakan, change your life, change your future. Ubahlah dirimu sendiri, maka kamu merubah masa depanmu. Jika kita menginginkan masa depan yang baik, maka kita harus merubah diri kita menjadi lebih baik pula. Nah, daripada kita bingung, mau jadi apa, bagaimana, dan kenapa kita harus merubah diri kita menjadi lebih baik lagi? Mari kita simak beberapa pembahasan berikut supaya kita tidak mengalami suatu kondisi quarter life crisis dan supaya kita bisa mewujudkan cita-cita kita atau impian kita. Let's get started! Hal pertama yang harus kamu lakukan adalah singkirkan orang-orang negatif. Teman pergaulan tentu penting, karena memang pada dasarnya teman adalah pihak yang sangat berpengaruh terhadap kita. Bahkan ketika kita sedang merasakan kesedihan, teman adalah tempat bersandarnya. Nah, pertanyaannya, apakah teman selalu memberikan pengaruh baik? Tentu tidak selamanya demikian. Semua itu balik lagi bagaimana cara kita menyikapinya. Kita bisa menyikapinya dengan baik, yakni dengan memegang prinsip dirimu ya dirimu, sedangkan diriku ya diriku. Mungkin terkesan cenderung egois, tapi itu merupakan orang-orang hebat dan unik. Sehingga, singkirkan orang-orang negatif bukan berarti menyingkirkan secara fisik, akan tetapi lebih kepada bagaimana kita bisa menyeleksi pengaruh mana yang bisa kita tiru dan kita singkirkan. Selanjutnya, kamu harus komitmen pada tujuanmu. Setelah persoalan teman sudah kamu pegang, maka hal yang harus kamu lakukan adalah komitmen terhadap tujuanmu. Karena tidak mudah untuk berkomitmen pada tujuan, namun secara keseluruhan, untuk berkomitmen memanglah sulit. Kita suka terdistrak, bahkan menyerah di tengah jalan. Maka, perlu setidaknya memiliki komitmen yang kuat. Lalu, bagaimana caranya? Bertukar pikirlah dengan orang-orang yang memiliki tujuan, atau setidaknya pengalaman yang lebih dari kamu. Cara yang ketiga adalah, kamu harus belajar dari kesalahan. Jangan takut melakukan kesalahan. Jangan malu mengakui kesalahan. Jika orang tidak pernah mau mengakui kesalahan, atau bahkan tidak bisa mengidentifikasi apa yang salah dari diri mereka sendiri, maka saat itu juga mereka melewatkan kesempatan untuk menjadi diri yang penuh kreatif dan semangat. Cara keempat yaitu dengan mengembangkan skill yang kamu punya. Keep learning juga tidak kalah penting. Setelah kita berani untuk belajar dari kesalahan, kita bisa membuka diri terhadap potensi diri yang mungkin tidak ada orang yang mengetahui. Karena keterampilan dan daya pikir harus terus diasah dan menerima asupan. Karena percayalah teman-teman, belajar itu menyenangkan. Mengembangkan keterampilan itu menyenangkan. Dengan banyaknya belajar, itu bisa meningkatkan daya pikir, menguatkan rasa, serta memperpanjang kehidupan. Your mind is really like a magical, and using it is a key. Dan yang terakhir, jadilah rendah hati. Rendah hati jangan disamakan dengan sikap pesimis. Jangan juga dibarengi antara rendah hati dengan merendahkan orang lain. Rendah hati justru lebih kepada diri yang lebih terbuka
dan tidak menganggap kalau dirinya sendiri adalah pusat segala hal. Karena dengan rendah hati memang merupakan obat penawar untuk segala hal yang berbau egois. Namun, jangan sampai rendah hatinya kebablasan. Terlalu rendah hati juga bisa menjadi pisau bermata dua. Terlalu rendah hati bisa membuat orang menganggap remeh, tidak kompeten, dan tidak mandiri. Nah, teman-teman, sekiranya cukup sekian beberapa hal yang perlu diperhatikan ketika kita ingin merubah diri menjadi lebih baik lagi. Setidaknya beberapa hal tersebut mungkin bisa membantu teman-teman untuk tidak memasuki fase quarter life crisis. Karena teman-teman, hidup akan berubah menjadi lebih baik jika kita bersedia merubah hidup kita terlebih dahulu.